Hai guys, apa kabar? Udah lama banget nggak bikin video YouTube reguler, video panjang di YouTube kayak gini. Ini ada Padok tapi dia lagi serius, jadi kita abaikan saja. Maaf ya, udah lama banget nggak bikin video. Sebenarnya pengen, cuma ada banyak halangan gitu. Itu juga nanti mau gue omongin. Jadi di video ini gue pengen banget sharing tentang live update karena udah banyak banget yang berubah. Dan kedua, gue punya announcement. Gue sekarang lagi bikin teh, jadi mau bikin minuman dulu karena pembicaraan kita ini akan panjang. Ini teh Rooibos, gue lagi suka banget. Nggak lagi suka sih, emang dari dulu suka banget sama teh Rooibos karena dia nggak mengandung kafein. Dan dia tuh punya wangi yang khas banget gitu loh. Jadi gue suka. Gue lagi bikin buat diri gue sendiri, terus tiba-tiba si Padok mau, jadi mau dibagi dua, jadi cuma tinggal segini. Isi air lagi, masukin es. Oke, siap. Kokoku deh. Oh, ada. Halo. Halo, thank you. Jadi guys, gue tuh terakhir kali bener-bener kayak ngobrol sama kalian itu kan setelah nikah deh kalau nggak salah, itu video tahun lalu. BTW kalau misalnya ada yang baru bergabung di channelnya Diera Natania, selamat datang, salam kenal, nama gue Diera. Gue adalah orang Indonesia yang tinggal di Jepang, tepatnya di Hokkaido, di daerah paling utara di Jepang, prefecture paling utara di Jepang. Terus gue sudah menikah sama orang ini. Dia orang Jepang asli, kita biasanya sebut dia namanya Padok. Padok itu berasal dari karena pekerjaan dia sebagai dokter, jadi ya udah kita panggilnya Padok aja gitu. Kayak nggak usah salah fokus sama background di belakang, kita fokus ngobrol aja guys. Bayangkan aja kita lagi ngobrol di warkop. Jadi yang pertama adalah tentang live update. Pertama, tahun lalu akhirnya kita bisa jadiin wedding kita di Bali. Senang banget. Terus setelah itu gue 6 bulan tuh di Jepang, stay di Jepang selama winter. Terus bulan April tahun ini gue berangkat lagi ke Indonesia selama 6 bulan. Nah selama 6 bulan itu tuh gue kayak punya visi misi lumayan banyak gitu. Tapi nggak usah disebutin satu-satu di sini, kalian akan jadi panjang banget. Pokoknya intinya gue pengen ngerapihin pekerjaan gue sebagai bukan media sosial sebagai content creator. Jadi kayak sistemnya gue mau rapihin, terus gue juga pengen ngeliat kayak peluang bisnis di Indonesia dan gimana sistem kerja endorsement dan lain-lain di Indonesia. Karena jujur aja, meskipun gue selama ini udah terima endorse gitu ya dari Indonesia, tapi kayak sistem kerjanya tuh gue nggak 100% paham gitu loh. Dan setelah gue pulang ke Indonesia kemarin, gue tuh sekarang baru ngerti, oh ternyata cara kerja orang Indonesia tuh kayak gini gitu loh. Jadi emang perlu banget untuk lihat langsung gitu. Terus gue juga seneng banget bulan September kemarin launching bisnis pertama gue. Ini bisnis kecil-kecilan doang sebenarnya, namanya adalah Resep Jadul. Jadi kita jual kayak kue tampah, snack box. Sebenarnya tuh emang keluarga gue dari pihak mama, dari nenek moyang itu tuh udah tukang kue gitu loh guys. Jadi resep-resepnya itu udah turun-temurun kayak 3-4 generasi gitu. Dan sekarang gue udah ke generasi keempat atau 5 gitu. Dan gue kayak gak mau aja kalau misalnya resep-resep ini tuh berhenti di gue. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ada event-event penting kayak misalnya acara ulang tahun, atau ada pembukaan bisnis, atau ada meeting, boleh banget dikepoin aja Instagramnya, bisa langsung pesen di sana juga. Terus selanjutnya gue juga pertama kalinya ada kolaborasi sama brand namanya Muse. Ini ada linen spray, diffuser, sama parfum. Kalau misalnya kalian tertarik juga boleh dikepoin aja di Instagramnya. Dan gue sekarang udah balik lagi ke Jepang, ke Hokkaido, ke rumah yang seperti biasanya. Lalu sekarang kita lagi proses untuk pindah rumah sebenarnya. Nah kemarin itu udah ketemu rumah yang lumayan oke. Jadi kita sekarang lagi coba apply, karena kalau misalnya pihak perusahaan asuransinya itu tidak menyetujui kita untuk tinggal di sana, kita nggak bisa pindah. Jadi kita sekarang lagi apply. Nah kenapa mau pindah? Karena gue pengen gardening lagi. Teman-teman juga udah banyak banget yang nanyain kayak di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu semuanya pada nanyain kapan gardening lagi. Terus gue kayak gue juga mau, tapi di sini kalian lihat ini gak ada tempat untuk bisa gardening sama sekali. Di luar pun gue gak punya taman. Terus dulu gue sempet sewa tempat untuk gardening, tapi ternyata
suasananya itu sangat tidak mendukung untuk gue bawa kamera gitu loh. Jadi kalau mau vlogging tuh susah banget, meskipun pada kenyataannya tahun lalu ya, 2 tahun lalu summer itu gue tetap bikin video di situ, tapi itu tuh gue kayak ngatur jam banget supaya nggak ada orang di situ, ngerti nggak sih? Sekarang kita lagi cari rumah yang ada kebunnya, ada gardennya, dan kemarin udah ketemu satu. Akhirnya kita lagi apply sekarang. Jadi mohon doanya supaya bisa tinggal di sana, dan tahun depan mulai bulan Mei mungkin kali ya, udah mulai anget, bisa bikin video gardening lagi. Please mohon doanya. Sebelumnya gue bener-bener mau minta maaf banget guys, karena gue memutuskan untuk berhenti ngevlog. Tapi tunggu dulu, gue pengen kalian denger ceritanya secara penuh supaya nggak salah sangka. Pertama gue mau spesifikasi dulu, maksudnya gue nggak ngevlog adalah untuk video YouTube reguler aja. Nah, YouTube reguler ini adalah video-video YouTube yang panjang, bukan yang pendek seperti shorts. Jadi shorts, terus TikTok, Instagram Reels, gue masih tetap akan bikin. Jadi kayak mini vlog gitu, gue masih akan tetap bikin di TikTok atau di YouTube Shorts gitu. Nah, tapi kalau video reguler, gue sebutnya video reguler nih, yang landscape dan videonya panjang, itu gue udah memutuskan untuk berhenti ngevlog. Ngevlog itu adalah video-video dimana gue kayak traveling, terus gue jalan-jalan sendirian bawa kamera, yang kayak gitu. Itu gue udah nggak bisa bikin lagi. Nah, alasannya adalah gue sangat kesulitan melakukan hal tersebut gitu. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang udah follow gue dari zaman gue masih mahasiswa, mungkin tahu kalau gue tuh sebenarnya mulai YouTube ini dari video sharing. Kayak misalnya video sharing beasiswa, sharing kehidupan di Jepang, gimana caranya bayar asuransi di Jepang, pokoknya tentang kehidupan di Jepang gitu. Setelah itu, YouTube Indonesia tuh kayak mengalami perubahan sedikit demi sedikit ke arah vlogging. Jadi dimana demand vlogging tuh tinggi banget. Termasuk di followers gue juga, banyak banget orang yang bilang, ngevlog dong gitu kan. Akhirnya gue turutin, dan sebenarnya gue enjoy banget, gue fun banget ngevlog. Makin lama, makin gue coba, gue udah gak sanggup lagi sekarang. Karena setiap kali gue ngevlog, kan gue ngevlognya di daerah rumah gue gitu kan, di Hokkaido ini kan pinggiran banget. Gue tuh gak punya siapa-siapa, kayak saudara aja gak ada, teman pun gak ada. Ada sih teman sebenarnya, cuma bukan teman yang sedekat itu yang kita bisa mintain tolong untuk bantuin vlogging gitu, enggak gitu. Dan di sini semua orang sibuk. Terus kadang-kadang gue kan minta tolong Fadok untuk vlogging kan, kayak pegang kamera atau sekedar kayak ikutan ngevlog gitu. Cuma yang jadi masalah bahasanya, karena gue ngomongnya pakai bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Jadi setiap kali kita lagi ngomong gitu, gue tuh harus ngomong 2 bahasa. Pertama bahasa Indonesia ke kamera, terus gue jelasin, terus ngomong bahasa Indonesia lagi, terus jelasin lagi pakai bahasa Jepang. Itu bener-bener kayak menguras energi gue banget. Nah, kalau misal kalian bingung kenapa nggak pakai subtitle aja gitu, gue juga udah coba pakai subtitle. Jadi gue bikin video penuh pakai bahasa Jepang, terus gue pakai subtitle bahasa Indonesia. Bikin subtitlenya gue nggak sanggup, karena itu bener-bener makan waktu banget. Dan kalau misalnya minta tolong orang pun, jujur aja, ini gue terbuka aja ya, video YouTube reguler gue itu tidak menghasilkan sebegitunya sampai bisa bayar orang untuk translatein video gue gitu. Jadi gue kekeh tetap mau kerjain sendiri supaya nggak minus gitu. Nah, kemarin itu gue kan pulang ke Indonesia, dan gue beberapa kali vlog bareng sama tim gue yang ada di Indonesia. Itu bener-bener kayak surga banget buat gue, itu memudahkan gue banget. Jadi semuanya tuh udah tahu harus melakukan apa, semuanya saling bantu, saling support, dan videonya tuh seru gitu loh. Jadi gue suka banget. Nah, tapi waktu gue balik lagi ke Jepang, bener-bener gue nih harus bikin skrip sendiri, gue susun jadwal sendiri, gue pegang kamera sendiri, gue ngomong sendiri, gue ketawa-ketawa sendiri, terus pulang gue harus ngedit sendiri. Jadi kayak jujur aku nggak sanggup guys. Makanya gue memutuskan untuk berhenti vlogging. Tapi gue tuh sebenarnya suka banget bikin konten, dan gue nggak mau berhenti bikin konten. Makanya gue udah deep talk banget nih sama si bapak satu ini di belakang ya. Gimana kalau misalnya kita bikin channel bareng gitu kan? Gue tuh dari dulu sebenarnya udah pengen banget bikin channel berdua sama dia gitu loh. Tapi
dulu itu dia sangat tidak tertarik sama dunia media sosial. Setelah bertahun-tahun kemudian, gak ada angin, gak ada hujan, kayak doa gue tiba-tiba dikabulkan Tuhan gitu loh. Tiba-tiba dia telepon gue waktu gue di Indonesia kemarin, sekitar bulan April gitu. Kayaknya aku pengen coba bikin konten deh. Dia tiba-tiba ngomong gitu, padahal biasanya nih ya, dia tuh nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, pokoknya dia nggak punya media sosial sama sekali guys orangnya. Tiba-tiba orangnya seperti itu bilang mau bikin konten, terus gue kaget banget kan. Ini bercanda atau gimana? Apakah aku di prank gitu? Terus katanya dia nggak beneran. Nah ternyata singkat cerita, dia tuh belajar sama ini. Emangnya media sosial itu tuh apa gitu, ada peluang apa di sana, bla 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 bla. Karena selama ini dia kan jauh nih dunianya sama media sosial, jadi dia nggak ngerti gitu kan. Waktu gue ajak pun dia nggak mau karena dia nggak ngerti dunia apa itu gitu. Setelah dia pelajari sekian lama, sekarang dia baru tahu kalau di masa depan itu memang bidang influencer, media sosial, content creator ini bertumbuh sangat pesat gitu loh. Jadi katanya dia ini worth it untuk di challenge gitu, makanya dia pengen coba. Akhirnya gue seneng banget dan gue coba challenge dia untuk bikin vlog waktu kita di Laos kemarin. Turns out guys, dia pinter banget bikinnya, kayak dia bisa bikin video, dia edit video tuh bisa gitu loh setelah diajarin. Jadi selama ini tuh memang masalahnya karena dia belum interest aja. Setelah dia interest, dia bisa bikinnya, makanya gue seneng banget kan. Akhirnya meskipun di channel Diera Natania ini udah nggak akan vlog lagi, tapi kita memutuskan untuk bikin channel berdua, namanya adalah Indopang. Nah di channel ini kita akan sharing tentang kehidupan pasangan internasional di Hokkaido, di Jepang gitu loh. Mulai dari keseharian kita, terus kayak kita lagi traveling kemana. Indopang ini memang dibuat bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk orang Jepang juga. Karena mau bagaimanapun, dia orang Jepang. Dan gue mau menghargai budayanya dia juga, dan requestnya dia juga. Karena dia mau pengen dinonton sama orang Jepang juga gitu. Jadi videonya akan dalam bahasa Jepang, tapi teman-teman orang Indonesia juga bisa nonton karena akan ada subtitle bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya kalian berkenan, silahkan di subscribe. Nanti video pertamanya akan upload tanggal 10 Oktober. Kita juga udah ada Instagram dan TikTok. Kalau misalnya kalian mau mampir, silahkan, ada di sini. Dan gue seneng banget sih, akhirnya mimpi gue kayak terkabul gitu. Terus sekarang channel Diera Natania berarti akan mati dong, udah nggak ada video lagi. Nggak juga guys, jadi sebenarnya balik lagi nih, gue kan seneng banget video sharing sebenarnya. Cuma karena dulu tuh demand vlogging banyak banget, jadi gue ngevlog ya kan, kebanyakan jadi ngevlog daripada sharing. Tapi sebenarnya gue tuh suka banget sama video-video sharing, ngobrol kayak gini, ngobrol santai gitu loh. Jadi di channel Diera Natania gue tuh pengen bikin video yang bikin gue nyaman, yang bikin gue nggak merasa terpaksa, dimana gue tuh bisa mencurahkan opini gue, terus kita bisa bahas segala sesuatu yang apa ya, sebenarnya jarang dibahas sama orang lain. Pokoknya intinya membahas sesuatu yang lebih dalam, lebih deep, supaya bisa lebih bonding lagi sama teman-teman yang nonton, dan dikemas dengan kasual seperti itu. Itu aja sih hari ini yang mau gue omongin, mulai dari live update dan kelanjutan dari channel Diera Natania. Istilahnya nih, channel Diera Natania ini udah brand new lagi. Udah rebranding. Aduh guys, gue tuh gak bisa berhenti berterima kasih sama kalian yang selalu support gue. Kayak thank you banget yang udah selalu support, mau itu dari TikTok, Instagram, YouTube, pokoknya dari manapun gue seneng banget. Gue sangat mengapresiasi itu. Oke, thank you so much, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!